Minggu lalu itu Sigma baru aja meluncurkan dua lensa baru untuk mirrorless full frame buat Sony E-mount dan juga Leica L-mount. Dan gue cukup excited dengan peluncuran dua lensa baru ini dan ya, gue rasa bakal menarik buat kita bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan bahas dua lensa terbaru dari Sigma. Dan di video ini gue sih lebih ke impression aja dari review-review yang gue tonton di luar sana. Karena gue belum pegang produknya juga. Tapi gue nggak akan bahas terlalu banyak. Gue coba untuk seringkas mungkin menyediakan ruang buat nanti kita review ketika udah ada produknya di Indonesia. Oke, jadi kayak yang tadi gue bilang, di minggu lalu itu Sigma baru aja meluncurkan dua lensa untuk mirrorless full frame, yaitu adalah 20mm f1.4 dan juga 24mm f1.4. Walaupun gue agak bingung ya, kenapa meluncurkan dua lensa dengan focal wide dua-duanya, jadi bedanya cuma 4mm, sama-sama dengan bukaan 1.4 juga. Cuman melihat beberapa review dan penggunaannya, lensa ini gue rasa menarik juga buat kita bahas gitu ya, buat kita pertimbangkan ke depannya. Kedua lensa Sigma ini adalah jajaran Art Lens, dan jajaran Art Lens ini adalah jajaran tertingginya Sigma. Jadi dua-duanya bukan lensa murah, yang build quality-nya juga pastinya yang dibawa itu bakal mantep banget. Nah, yang menurut gue cukup menarik, yang gue lihat paling nggak impresi dari si review-review di luar sana gitu ya, impresi dari lensa ini. Gue melihatnya lensa ini kayaknya makin bisa bersaing dengan jajaran lensa GM-nya Sony sendiri. Kenapa? Karena fitur yang dibawa di sini udah semenarik lensa GM. Karena di sini dia bahkan membawa declickable button yang kita itu bisa membuat aperturingnya itu clicky ataupun jadi smooth. Yang sebelumnya gue ngelihat itu pertama kali di lensa-lensa GM-nya Sony, dan gue tertarik gitu kan karena bisa buat penggunaan foto ataupun video dengan kebutuhan tertentu, makin fleksibel gitu penggunaannya, dan udah dibawa juga di Sigma ini. Bahkan dia membawa satu fitur yang gue sih baru lihat di sini ya, nggak tahu kalau di lensa lain ada atau enggak, silahkan kasih tahu gue kalau ada. Tapi dia membawa focus ring lock system, dimana ada satu button yang gunanya adalah ngelock focus ringnya. Jadi ketika kita lock, fokus ringnya nggak akan bisa kita puter, dan titik fokusnya atau jarak fokusnya itu nggak akan berubah. Walaupun mungkin kesenggol atau nggak sengaja keputer gitu kan. Dan memang nggak sengaja keputer karena dia kelok gitu, ringnya diem. Dan menurut gue itu menjadi sebuah fitur yang cukup menarik gitu ya, diterapkan oleh si lensa-lensa Sigma ini. Belum lagi dia juga membawa satu fitur yang cukup flagship gitu ya. Gue ngelihatnya kayak udah modern banget karena dia membawa dudukan filter belakang gitu ya. Kita bisa pakai rear filter, jadi nggak harus di mounting di filter thread depan lensanya. Walaupun itu tetap ada juga, cuman ya dengan adanya back filter atau rear filter ya kita bisa punya satu ukuran aja cukup dan bisa dipasangin di sisi belakang lensanya, yang membuatnya juga lebih modern gitu, lebih menarik lagi. Lalu yang perlu diperhatikan juga, emang kita sendiri udah berpengalaman gitu dengan beberapa lensa-lensa Sigma. Kita ada bahas beberapa lensa Sigma juga, dan kita pengguna lama Sigma juga. Di sini ada contohnya lensa APS-C Sony ya, 16mm f1.4. Kita juga udah coba yang versi buat Fujifilmnya. Kalau belum nonton reviewnya silahkan dicek juga. Yang perlu diperhatikan, Sigma itu selalu menawarkan kualitas yang cukup baik menurut gue. Nggak usah di art lensnya. Gue sih belum nyoba ya art lensnya, makanya gue juga cukup excited dengan lensa ini. Tapi nggak usah di jajaran art lensnya. Untuk contemporary lensnya aja itu menurut gue cakep banget. Kalau kita berbicara mungkin soal image quality, itu yang diberikan cakep banget. Kalian bisa lihat review gue yang pas bahas yang buat Fujifilm X-mount ya. Dan di samping itu nggak cuma soal image quality aja, secara build pun berbeda. Yang kalian perlu perhatikan juga, Sigma untuk jajaran kontemporerinya aja itu kan jajaran yang cukup bawahnya ya. Gue nggak lihat ini banyak di lensa third party lain, tapi Sigma cukup memikirkan dia di mulut ringnya ini. Dia udah ada sealing karet gitu ya di pinggiran mountingnya ini, yang membuatnya cukup weather shield juga buat dipakai. Atau kalau memang tidak fully weather shield ya paling nggak kita kelihatan gitu. Kalau di sisi mountingnya aja mereka udah memikirkan untuk ya nge-sealing dari debu-debu atau air-air kecil gitu. Dan menurut gua
itu perlu diperhatikan, apalagi kalau nanti di art lens-nya gitu ya, yang gue expect banget dia akan membawa build quality yang jauh lebih baik dari contemporary lens-nya, yang padahal udah cukup bagus juga, dan image quality yang pastinya bakal lebih superior juga. Gue penasaran sih jujur, karena yang gue cobain di lensa contemporary-nya aja itu udah cakep banget. Kita juga kan kemarin ada minjem 2870 yang buat Sony full frame juga, dan itu contemporary gitu, bukan yang art lens ya, dan kualitas yang diberikan itu udah cakep banget. Belum lagi di sini juga dia yang dibawa kan lensa wide. Karakter lensa wide ini gue juga suka banget, karena apa ya, lensa wide itu nggak bener-bener true to life gitu ya, karakter gambarnya tuh nggak true to life, tapi lebih dramatis, lebih unik, yang membuat kita lebih asik dalam bereksperimen dalam mengambil gambar. Dan di lensa 24 atau 20 ini gue rasa menarik juga buat kita coba. Apalagi kemarin juga kita habis nyobain lensa wide ya. Di sini juga lagi pakai, ini kita lagi pakai lensanya Viltrox, tapi Viltrox 13 mm f1.4 yang kalau secara focal length ekuivalensinya cukup mirip dengan 20 mm tersebut gitu. Jadi kurang lebih gambarnya, karakternya mungkin akan sama kayak gini. Dan gue yakin dengan kualitas gambar yang lebih baik juga gitu ya, kualitas optik yang lebih baik, gue rasa gambarnya bakal menarik gitu buat kita coba si Sigma ini. Apalagi kita coba pakai A74 juga kan, yang resolusinya udah lumayan gitu di 33 megapiksel. Dan memang dari yang gue lihat di beberapa review di luar gitu ya, terutama punyanya Manny Ortiz, dia bener-bener ngetes buat foto-foto, dan menurut gua hasil gambarnya superior banget, mantep banget. Sebuah lensa yang memang patut untuk dicoba gitu ya, lensa yang patut untuk masuk ke dalam radar kalian. Dan ya, itu aja sih sedikit hal yang pengen gue sampaikan gitu, impresi dari lensa ini, dimana secara build quality makin bersaing dengan lensa GM, secara kualitas gambar menurut gue worth untuk ditunggu. Walaupun gue yakin harganya nggak murah sih, karena dua-duanya lensa ini adalah lensa art lens gitu kan, artnya Sigma yang merupakan jajaran flagship, tapi balik lagi worth it buat kita tunggu. Dan gue nggak sabar juga buat cobain di Indonesia, karena kemarin gue ada sedikit bocoran informasi mungkin ya. Kemarin tuh ketika gue datang ke launchingnya Nanlite, bukan launching sih, kayaknya Nanlite lagi bikin acara aja mengenalkan beberapa produknya. Itu di sana dijelaskan juga sama PT Aneka Warna kalau Sigma 20 dan 24 mm ini kemungkinan bisa masuk Indonesia lumayan cepat gitu. Kemungkinan di bulan ini atau mungkin awal bulan depan. Ya, kita berharap aja itu beneran, dan gue pengen banget buat cobain. Tolong Sigma Indonesia ya, kalau udah masuk kirim ke sini gitu. Jadi ya, oke, itu aja buat sedikit informasi yang gua rasa mungkin bisa jadi referensi kalian yang mungkin lagi pengen beli lensa juga, mungkin bisa tahan dulu. Kita lihat si Sigma ini bakal sebagus apa. Dan ya, semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya. Gue lupa bilang, kalau kalian punya pendapat juga gitu ya, silahkan taruh semuanya di kolom komentar kalau kalian pengen mengutarakan pendapat seputar lensa baru dari Sigma ini. Itu aja. Sampai jumpa lagi.